Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Masih kita pada pasal beriman kepada Allah. Beliau mengatakan wa nu'minu bi anna Allah Ta'ala yaghdabu 'ala man yastahiqqu al-ghadaba minal kafirin wa ghairihim. Dan kami itu Ahlussunnah wal Jamaah beriman bahwasanya Allah marah terhadap orang yang memang dia berhak untuk dimarahi. Minal kafirin wa ghairihim, baik dari kalangan orang-orang kafir maupun dari selain mereka. Maka ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Allah memiliki sifat ghadab, Allah memiliki sifat marah. Allah marah kepada orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan amarah Allah, di antaranya adalah orang-orang kafir dan selain mereka. Taib. Beliau mendatangkan firman Allah SWT untuk menunjukkan tentang tetapnya sifat ghadab bagi Allah. Adh-dhannina billahi dhanna saw' alaihim dairatus saw'. Wa ghadiballahu alaihim, yang artinya mereka berburuk sangka kepada Allah. Mereka menyangka kepada Allah dengan persangkaan yang buruk. Itu orang-orang munafikin, orang-orang musyrikin. Alaihim dairatus saw', maka bagi mereka atau mereka disekitari atau dikelilingi oleh kejelekan. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah marah kepada mereka. Menunjukkan bahwasanya di antara sifat Allah adalah al-ghadab. Adh-dhannina billahi dhanna saw', yang mereka bersangka kepada Allah dengan persangkaan yang buruk. Persangkaan yang buruk kepada Allah ini banyak. Contohnya misalnya dalam hati seseorang ada persangkaan bahwasanya Allah tidak akan menolong orang-orang yang bertakwa, tidak akan menolong nabinya. Maka ini buruk sangka kepada Allah. Allah SWT dialah yang akan mengalahkan. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sungguh kami akan menolong para rasul dan orang-orang yang beriman baik di dalam kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Dan Allah mengatakan la aghlibanna ana wa rusuli. Sungguh aku akan mengalahkan mereka, demikian pula para rasulku. Maka keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya agama Allah ini akan tertolong dan Allah SWT akan menolong para hambanya, orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah, maka mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak akan menolong para hambanya. Ini adalah dhannu saw'. Ini adalah persangkaan yang jelek kepada Allah SWT. Di antara berprasangka jelek kepada Allah SWT, bahwasanya Allah SWT memiliki sifat kekurangan, sifat-sifat yang kekurangan, mentashbih Allah SWT, menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka ini adalah persangkaan yang jelek kepada Allah SWT. Jadi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Allah SWT laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah SWT. Adapun orang yang mensifati Allah dengan sifat kurang, maka ini adalah termasuk berburuk sangka kepada Allah SWT. Kemudian juga keyakinan bahwasanya kebatilan ini akan menguasai kebenaran. Ini juga termasuk dhannu saw'. Ini termasuk persangkaan yang tidak baik kepada Allah SWT. Bahkan Allah SWT mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah SWT yang telah mengirim rasulnya dengan petunjuk dan juga agama yang lurus, agama yang benar, supaya Allah SWT menampakkan agama ini di antara seluruh agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai. Setelahnya beliau mengatakan kelanjutan dari ayat tadi, wa ghadiballahu alaihim, dan Allah SWT pun marah kepada mereka. Itu orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah SWT. Berarti harus kita tetapkan bahwasanya Allah SWT memiliki sifat marah. Taib. Kemudian setelahnya firman Allah SWT, walakin man syaraha bil kufri sadra. Akan tetapi orang yang berlapang dada dengan kekufuran, senang dengan kekufuran. Fa'alaihim ghadabun minallah, maka dia akan mendapatkan amarah dari Allah. Orang yang membuka dadanya, menerima dengan lapang kekufuran, maka Allah SWT akan membencinya. Walahum adzabun azim, dan dia akan
mendapatkan azab yang besar. Ucapan Allah, fa'alaihim ghadabun minallah, dan mereka akan mendapatkan amarah dari Allah SWT. Ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT memiliki sifat marah. Sehingga kewajiban kita sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah adalah menetapkan bahwasanya Allah SWT memiliki sifat marah ini. Tentunya tidak sama dengan sifat marah yang dimiliki oleh makhluk. Karena makhluk ketika dia marah, maka kadang marahnya tanpa sebab, marahnya karena sesuatu yang sepele, kemudian di sana ada prosesnya, di sana ada darah yang memanas atau mendidih, maka ini adalah sifat marah bagi makhluk. Adapun sifat marah bagi Allah SWT, maka tidak sama dengan sifat marah yang dimiliki oleh makhluk. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah SWT. Maka ketika Allah SWT mengabarkan kepada kita menetapkan sifat marah bagi dirinya, kewajiban kita adalah menetapkan juga, tidak boleh kita mengingkari dan tidak boleh kita mentakwilnya dengan takwil yang batin. Karena ada sebagian orang di sana mentakwil, mengatakan bahwasanya al-ghadab maksudnya adalah iradatul intiqam. Yang dimaksud dengan ghadab adalah keinginan untuk membalas. Itu dinamakan dengan al-ghadab. Takwil mereka demikian. Jadi mentakwil ghadab dengan iradah. Dan ini adalah takwil yang tidak berdasar yang demikian, dan yang sahih bahwasanya ghadab ini harus kita tetapkan bagi Allah SWT sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan ghadab dan marah yang dimiliki oleh makhluk. Kemudian di sana ada ayat yang menguatkan, yaitu menguatkan kebatilan orang yang mentakwil al-ghadab dengan iradatul intiqam, yaitu firman Allah SWT, falamma asafuna intaqamna minhum. Ketika mereka membuat marah kami, maka kami membalasnya. Para ulama menjelaskan, di sini Allah SWT membedakan antara membuat marah Allah dengan Allah SWT memberikan balasan. Dua sifat yang berbeda. Antara marah dengan keinginan untuk memberikan balasan. Oleh karena itu, orang yang mentakwil al-ghadab ini dengan keinginan untuk membalas ini jauh dari kebenaran. Apa yang menjadikan dia mentakwil demikian? Tidak lain, tidak bukan karena tujuannya satu, yaitu ingin mensucikan Allah dari tasbih. Kita katakan keinginan kita itu baik untuk mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk, tetapi bukan dengan meniadakan atau menolak apa yang sudah Allah kabarkan. Kabar yang datang kepada kita, kita benarkan dan tidak boleh kita dustakan. Kemudian yang kedua, kita yakini bahwasanya sifat yang terkandung dalam ayat tadi dan juga hadis ini adalah sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan sifat yang dimiliki oleh makhluk. Baik, demikianlah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan insyaallah kita bertemu kembali pada pertemuan yang selanjutnya pada waktu dan keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.